Gila bro, zaman sekarang rasanya kepala muter 7 keliling. Hidup kayak lagi dikejar-kejar dari semua arah. Cicilan KPR makin hari makin nyekek leher. Awalnya kelihatan masuk akal, tapi lama-lama kayak jerat. Mau jual rumah buat ngurangin beban atau sekalian ambil untung, diiklanin berbulan-bulan kagak ada yang nawar serius. Aset yang katanya paling aman malah jadi beku. Ada, tapi nggak bisa digerakin. Terus lu mikir, oke, gue pindah haluan ke emas aja. Baru aja emas mecahin rekor dunia gila-gilaan, beberapa hari kemudian malah turun. Naik turun kayak roller coaster. Deg-degan setengah mati. Mau beli takut nyangkut di pucuk. Mau nunggu takut ketinggalan kereta. Rasanya semua jalan salah. Semua pilihan bikin ragu. Rumah enggak jalan, emas bikin stres. Lu mulai mikir, jangan-jangan selama ini kita salah paham. Jangan-jangan dua aset yang selalu diajarin sebagai aset aman itu justru jebakan paling gede buat rakyat biasa ngadepin krisis besar yang diprediksi bakal makin kerasa menjelang 2030. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi nyeremin. Aset mana yang bakal hancur duluan? Mana yang bakal bikin orang nyesel paling parah? Tenang. Di video ini gue nggak mau ngajak lu main aman. Gue bakal bongkar data, logika, dan skenario terburuknya. Dan yang paling penting, gue bakal kasih tahu aset apa yang justru diprediksi hancur duluan di era krisis nanti. Dan jawabannya mungkin bakal bikin lu kaget. Karena itu bukan emas, dan bukan juga rumah. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal simpel yang perlu lu lakuin sekarang juga. Klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Kenapa? Karena pembahasan kayak gini jarang banget dibahas jujur dan blak-blakan. Ini bukan teori buku ekonomi kampus. Ini playbook bertahan hidup finansial buat orang biasa. Cheat code yang nggak pernah diajarin di sekolah. Oke, kita lanjut. Sekarang dengerin baik-baik. Kenapa rumah, aset yang selalu dibilang paling aman, justru bisa berubah jadi jebakan mematikan di 2030? Lu pasti udah ngerasain sendiri, atau minimal ngeliat orang terdekat ngalamin. Cicilan KPR, apalagi yang diambil pas bunga lagi tinggi-tingginya, itu rasanya kayak dicekik pelan-pelan. Kita kerja banting tulang, tapi hasilnya bukan buat bangun kekayaan, malah cuma buat ngasih makan bank. Sistem bunga anuitas bikin mayoritas cicilan di 10 tahun pertama itu larinya ke bunga, bukan ke pokok utang. Lu kerja dari pagi sampai malam, kena macet, kena tekanan, dimarahin atasan, semua cuma biar cicilan aman. Bukan biar hidup lu naik level. Rasanya kayak lu bukan punya rumah, tapi rumah itu yang punya lu. Dan belum selesai sampai situ. Ada jebakan bunga floating. Di awal lu dikasih gula-gula. Bunga promo 5-7%. Rasanya ringan. Tapi begitu masa promo habis, bunganya loncat ke 2 digit. 12%. 13%. Bahkan lebih. Cicilan yang tadinya 5 juta, tiba-tiba jadi 8 juta. Gaji lu nggak naik secepat itu. Lu stres. Lu nggak berani resign dari kerjaan toksik. Lu nggak berani ambil risiko buka usaha. Hidup lu terkunci. Itu bukan aset lagi. Itu rantai. Dan pas lu udah nggak kuat, lu mikir buat jual rumah itu. Apa yang terjadi? Sepi. Iklan jalan, tapi telepon nggak bunyi. Bulan demi bulan lewat. Kenapa? Karena daya beli orang lain juga hancur. Mereka juga takut ambil KPR. Ban makin ketat. Pasar properti jadi beku. Di atas kertas nilainya kelihatan naik, tapi di dunia nyata dia jadi aset mati. Enggak bisa dicairin pas lu butuh. Lu coba banting harga, turunin 20%, bahkan 30% di bawah harga pasar. Tetap aja susah laku. Kenapa? Karena pembeli yang punya duit cash justru nunggu lebih parah lagi. Mereka punya posisi kuat. Mereka mikir, ngapain beli sekarang, tunggu aja makin hancur. Dan selama rumah itu belum laku, dia terus makan duit lu pelan-pelan. Pajak bumi bangunan tetap jalan. Biaya perawatan jalan. Genteng bocor, tembok retak, cat ngelupas. Kalau rumah itu rumah kedua atau ketiga yang nganggur, lu masih harus bayar iuran keamanan dan kebersihan. Aset yang kelihatannya keren justru jadi lubang bocor di rekening. Di era krisis nanti, rumah mewah yang nganggur bukan lagi simbol status. Dia berubah jadi liabilitas gengsi.
Kelihatan gagah dari luar, tapi nguras dari dalam. Sekarang kita geser ke emas. Emas emang legendaris. Pelindung nilai terbaik lawan inflasi. Liquid. Mudah dijual. Sejarah ribuan tahun ngebuktiin itu. Tapi pertanyaannya, apakah emas solusi sempurna tanpa celah? Jawabannya, enggak. Emas punya jebakan mental. Terutama buat orang yang baru masuk. Harga emas sekarang mahal. Kita baru aja lihat all time high. Terus koreksi. Kondisi kayak gini bikin kepala mumet. Beli sekarang takut nyangkut di pucuk. Nunggu takut ketinggalan. Ini jebakan timing yang bikin banyak orang akhirnya nggak ngapa-ngapain. Atau justru masuk di waktu yang salah. Jebakan kedua, volatilitas jangka pendek. Walaupun emas naik jangka panjang, kalau lu zoom in ke grafik bulanan atau tahunan, naik turunnya bisa bikin mental goyah. Koreksi 10-20% itu biasa. Tapi buat pemula, itu neraka. Lu beli di harga tinggi, beberapa bulan kemudian nilainya turun. Pikiran negatif mulai masuk. Lu panik. Lu jual rugi. Padahal setahun kemudian harganya bisa balik lebih tinggi. Lu kalah bukan karena asetnya, tapi karena emosi. Jebakan ketiga, spread jual beli. Ini biaya tersembunyi yang sering dilupain. Begitu lu beli emas, nilai lu langsung minus karena selisih harga jual dan beli. Spread ini bisa 5-10%. Artinya emas itu nggak cocok buat jangka pendek. Emas itu maraton, bukan sprint. Kalau lu butuh dana cepat, emas justru bisa jadi beban. Jebakan keempat, risiko simpan fisik. Simpan emas di rumah bikin was-was. Simpan di safe deposit box aman, tapi ada biaya dan keterbatasan akses. Dalam skenario krisis ekstrim, selalu ada risiko kebijakan aneh atau pembatasan. Dan satu hal penting, emas itu aset bertahan, bukan mesin pengganda gila. Dia jaga nilai, bukan melipat gandakan dengan cepat. Jadi kesimpulannya mulai kelihatan. Kalau lu cuma ngandelin rumah yang nggak liquid atau emas yang defensif, lu mungkin bisa selamat. Tapi lu nggak menang. Lu cuma bertahan. Padahal krisis itu juga selalu nyimpen peluang besar buat yang siap. Dan disinilah bocoran pakar masuk. Pemain besar enggak cuma fokus di rumah dan emas. Itu cuma kamuflase. Mereka punya 3 senjata rahasia lain. Senjata pertama, aset yang bisa ngasih makan lu pas duit kertas mulai kehilangan daya belinya. Senjata kedua, adik emas yang jadi darah teknologi masa depan. Senjata ketiga, aset paling gila yang nempel di badan lu sendiri. Kita bongkar satu-satu. Kita masuk ke aset wajib nomor 1. Aset yang kedengarannya kampungan, tapi justru paling logis. Aset produktif, alias ketahanan pangan. Lahan, kebun, sawah, ternak, atau bahkan urban farming kecil-kecilan. Kenapa ini jadi jawaban buat bukan rumah? Karena pas krisis, yang paling dicari bukan gengsi, tapi makanan. Di saat rantai pasok global macet, impor tersendat, dan logistik kacau, inflasi pangan bisa meroket. Duit banyak tapi barang nggak ada. Nah, kalau lu punya sumber pangan sendiri, lu menang di banyak sisi. Pengeluaran terbesar rumah tangga itu makan. Kalau bisa ditekan, hidup lu jauh lebih ringan. Selain itu, hasil pangan itu cash flow nyata. Bisa dijual, bisa dibarter. Di saat sistem finansial goyah, makanan adalah alat tukar paling kuat. Lu punya telur, orang lain punya bensin. Lu punya sayur, orang lain punya obat. Ini likuiditas paling real. Yang ketiga, ketenangan pikiran. Lu nggak tergantung penuh sama supermarket. Lu punya kendali atas kebutuhan dasar lu. Bandingin sama rumah kosong yang cuma nguras duit. Kebun dan ternak justru ngasih makan. Ini beda aset produktif dan aset konsumtif. Dan lu nggak harus langsung beli hektaran tanah. Mulai dari pot, dari hidroponik, dari ternak kecil. Bangun skillnya sekarang. Jangan nunggu krisis. Karena pas krisis datang, yang telat belajar bakal kelabakan. Sekarang kita lanjut ke aset wajib nomor 2. Logam industri. Perak. Ini bukan perhiasan. Ini perak murni fisik. Kenapa perak? Karena dia punya 2 mesin. Safe Haven dan logam industri. Semua teknologi masa depan butuh perak. Panel surya.
mobil listrik, jaringan 5G, alat medis, filter air. Permintaan perak diprediksi naik gila-gilaan. Sementara suplainya terbatas, karena perak kebanyakan cuma produk sampingan tambang. Ditambah lagi, perak dipakai habis di industri dan susah didaur ulang. Ini bikin potensi lonjakan harga lebih liar dari emas. Secara historis, rasio emas banding perak sekarang lagi tinggi. Artinya perak relatif murah. Potensi upside-nya besar. Emas itu rem darurat. Perak itu mesin turbo. Tapi ingat, perak lebih volatil. Alokasinya harus kecil. Mental harus siap. Dua aset ini saling melengkapi. Pangan buat bertahan hidup. Perak buat potensi lonjakan nilai. Tapi masih ada satu aset pamungkas. Sekarang kita masuk ke aset paling penting. Aset wajib nomor 3. Aset internal. Skill anti-AI dan mindset qanaah. Ini aset yang nggak bisa disita, enggak kena inflasi, dan ROI-nya tak terbatas. Pas krisis nanti, PHK massal itu nyata. AI bakal ganti banyak kerjaan. Orang yang cuma punya ijazah bakal kelabakan. Tapi orang yang punya skill nyata bakal tetap makan. Skill digital, editing, marketing, reparasi, bertani, mengajar. Semua skill yang nyelesain masalah nyata bakal jadi emas pribadi. Dan komponen kedua yang paling mahal, mentalitas qanaah. Merasa cukup. Ini bukan miskin mindset. Ini kuat mental. Orang yang qanaah enggak gampang panik lihat portofolio merah. Enggak gampang serakah lihat orang lain pamer. Dia tenang. Dan ketenangan itu bikin keputusan finansialnya jernih. Krisis itu perang mental. Yang kalah duluan itu yang panik. Orang yang kuat mental bisa lihat peluang di tengah chaos. Inilah software yang bikin semua aset lain bisa bekerja maksimal. Cara bangunnya? Investasi ke diri sendiri. Belajar skill baru. Hidup sederhana dari sekarang. Kurangi gengsi. Perkuat iman. Perkuat logika. Karena pas badai datang, mental yang kuat itu aset paling mahal. Sekarang kita tarik benang merahnya. 3 aset yang justru bisa meroket di krisis 2030. Aset pangan untuk bertahan hidup. Perak untuk potensi lonjakan nilai. Skill dan mental untuk menang jangka panjang. Apakah rumah dan emas jadi enggak berguna? Enggak. Rumah lunas tetap benteng. Emas tetap amunisi liquid. Tapi jangan cuma ngandelin 2 itu. Diversifikasi ketiga aset ini bikin posisi lu jauh lebih kuat. Krisis bukan cuma soal duit. Tapi soal perut, skill, dan mental. Dan kabar baiknya, semua ini bisa mulai sekarang. Dari kecil, dari rumah, dari diri lu sendiri. Sekarang pertanyaannya balik ke lu. Dari 3 aset ini, mana yang paling kepikiran buat lu mulai? Tulis di kolom komentar. Kalau naskah ini ngebuka mata lu, lempar like. Dan biar lu nggak ketinggalan playbook lainnya, subscribe dan nyalain lonceng. Ingat satu hal, masa depan finansial, mental, dan hidup lu itu ada di tangan lu sendiri. Lu yang pegang kendali. Sampai ketemu di video berikutnya.